Masjid Al-Fauzin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin afdhalil khalqi ajma'in wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Tsumma la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma barik lana fi majlisina, fi ulumina, fi amwalina, fi ahlina, fi mujtama'ina, fi baladina, fi ummatina. Ya Rahmanu ya Rahim. Amin. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat, Bapak dan Ibu, jamaah Masjid Al-Fauzin, para pengurusnya, seluruh hadirin yang hadir. Alhamdulillah kita selalu bersyukur kehadirat Allah dalam berbagai keadaannya, dalam semua anugerah Allah kita selalu mengagungkannya, memuliakannya dan mensyukurinya. Mudah-mudahan syukur yang selalu kita panjatkan Allah berkenan untuk membalasnya, balasan yang berlipat ganda baik di dunia maupun di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahli keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya, serta kita umatnya. Kalau kita namanya umatnya Rasul. Mudah-mudahan meskipun kita berada jauh dari masa Rasul, tapi kita tetap mencintai Rasulullah, memuliakan baginda, mengamalkan semua tuntunannya. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, sahabat kita, anak cucu keturunan kita, umatnya Rasul yang mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan melakukan muhasabah. Muhasabahnya perjalanan kita dalam kehidupan. Meskipun tentu muhasabah ini tidak ada waktunya. Kapanpun, dimanapun kita layak untuk melakukan muhasabah. Muhasabah itu dasarnya yang pertama surat Ali Imran 140, bahwa perjalanan hidup kita sampai nanti tidak hanya sampai kita menghadap Allah, tapi sampai hari akhirat itu adalah sunnatullah. Dari kelahiran sampai kematian, bahkan berada di alam terakhir, namanya alam akhirat, itu ketetapan Allah, sunnatullah. Khusus untuk kehidupan dunia ini, watilkal ayyam nudawiluha bainan nas, Allah pergilirkan. Tadi Ustaz Saiburi menyampaikan, kadang-kadang licin, kadang-kadang mulus, kadang-kadang berombak-ombak. Khusus untuk dunia memang Allah pergilirkan. Tapi kalau di yaumil akhir cuma dua keadaan. Apakah berada dalam kebahagiaan surga atau na'udzubillah dalam hukuman neraka. Cuman ada dua. Kalau di dunia banyak yang Allah pergilirkan, mudawiluha. Itulah masa-masa yang dipergilirkan, kata Imam As-Sa'di, adalah ahwalun nas, keadaan kita. Dulu remaja, kemudian lanjut usia. Tapi bagus Bapak Ibu, namanya itu lanjut usia. Apa lanjut usia? Usianya dilanjutkan. Karena kalau diberhentikan tidak disebut lanjut usia. Berarti berhenti usia. Kita alhamdulillah masih dilanjutkan oleh Allah usia kita. Dalam proses pergiliran itulah ada tiga masa yang dilalui oleh kita dalam kehidupan dunia. Yang pertama kata para ulama, sesuai surat Ali Imran 140, ada masa yang kita sebut masa lalu. Semua kita pasti punya masa lalu.
Sekarang 2022, itu masa sekarang. Berarti 2021 masa lalu, apalagi 1960, apalagi mungkin ada orang tua kita yang lahir tahun 1940, 1930 misalnya. Itu masa lalu. Masa sekarang inilah yang kita jalankan, dan ada masa terakhir namanya masa depan. Masa dahulu dikatakan oleh Allah sebagai cermin dan pelajaran. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh pada cerita-cerita masa lalu itu ada pelajaran bagi orang sekarang. Kita nanti dijadikan cerita oleh anak-anak keturunan kita. Oh iya, dulu mbahku begini, ya, diceritakan. Ceritanya jadi pelajaran. Dulu orang-orang sebelum kita begini, makan saja sulit misalnya, pakai tiwul. Apa tiwul ya? Tiwul dan tewel. Kalau di pesantren itu, nah, makanannya kalau nggak tiwul, tewel ya Bu ya, tewel. Yaitu nangka muda yang disayur. Tapi kalau di pesantren bukan nangka muda, nangka yang sudah tidak dipakai lagi, jadilah tewel. Cermin, karena itu Allah hadirkan untuk kita masa lalu. Dan tidak ada yang salah pada masa lalu. Meskipun ada kesalahan, tapi tidak ada yang salah. Karena sebagai cermin. Masa sekarang inilah sebagai kesempatan ibadah dan amal soleh. Nanti tujuan masa sekarang itu adalah dalam rangka memperbaiki dan menghapus kesalahan masa lalu. Masa sekarang itu juga hadirin wal hadirat menyiapkan esok yang lebih baik. Berarti bersyukur kita punya masa sekarang. Masa sekarang fungsinya kata Allah surat Hud ayat 114 memperbaiki kalau ada yang kurang baik, menghapus kesalahan kalau ada dosa dan maksiat. Kalau nggak ada masa sekarang, ya sudah, tidak ada kesempatan kita diampuni oleh Allah. Tapi dengan masa sekarang kita beribadah, beramal soleh, yakinlah innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sungguh kebaikan masa kini menghapus kesalahan-kesalahan masa lalu. Jujur Bapak Ibu, kalau bicara masa lalu, kalaupun ada baik, enggak baik-baik amat, tapi pasti insya Allah paling banyak adalah dosa dan kesalahan. Kalau kita ditanya siapapun, apakah kita tidak ada kesalahan masa lalu, kita akan mengatakan iya, semua kita punya kesalahan masa lalu. Dulu seperti itu, sholat aja susah banget, ya, dicari-cari orang tua supaya sholat. Sekarang pun kita nyari anak kita supaya sholat. Itulah masa lalu, Masya Allah. Masa lalu enggak peduli dengan orang tua. Kadang-kadang durhaka sama orang tua. Masa lalu. Nah, alhamdulillah ada masa sekarang memperbaiki yang kurang baik, menghapus kesalahan masa lalu. Janjinya janji Allah. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Persis dengan hadis Tabrani atau Tirmizi, wa'at bi'is-sayyi'atal hasanata. Iringi kata Nabi kesalahan-kesalahan masa lalu dengan kebaikan masa kini, maka kebaikan masa sekarang menghapus kesalahan masa lalu. Tapi kalau nggak ada kebaikan sekarang, masa lalu tidak bisa dihapus. Maka sekarang inilah dikatakan oleh para ulama, amal, ibadah, kebaikan-kebaikan untuk memperbaiki, menghapus masa lalu. Atau yang kedua, masa sekarang ini penting karena kita ingin menyiapkan esok yang lebih baik. Tanpa masa sekarang, masa yang akan datang, wallahu a'lam. Jadi kalau masa sekarang santai-santai, masa depan pun
Wallahu a'lam. Ya tidak seperti ya rumus apa itu ya, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Seolah-olah punya dia semua, dari dunia, dari harta sampai akhirat punya dia. Dia yang netapin. Saya mudanya foya-foya, tuanya kaya raya, matinya masuk. Bagi kita sekarang ini menyiapkan esok yang lebih baik, khususnya yaumul akhir. Maka perintahnya surat Al-Hasyr ayat yang ke-18, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ada kaidah hadirin wal hadirat, semua perintah di Quran, perintah amal, perintah puasa, perintah sholat, itu perintahnya masa sekarang. Artinya dijalankan oleh orang yang masa sekarang masih Allah berikan usia. Kalau orangnya sudah wafat, itu perintahnya tidak berlaku. Sholat yang udah wafat, ya sudah, tidak ada lagi kewajiban sholat. Tapi perintahnya adalah masa sekarang. Maka wahai orang beriman, bertakwalah masa sekarang kepada Allah, tapi tidak cukup dengan bertakwa, beribadah, beramal soleh. Allah perintahkan kita memperhatikan apa yang sudah kita perbuat untuk hari esok yang lebih baik. Berarti ada perintah mempersiapkan untuk hari esok yang sangat baik. Ya betul, di sini dalam kurung hari esok itu akhirat, pengalaman. Kita kalau mengurus administrasi itu kan dikatakan besok diambil. Pas besok datang ternyata belum. Ternyata kata besok itu relatif. Bisa besok itu ya kalau hari ini hari Ahad, besoknya Senin, besok juga itu ghad juga bahasa Arabnya. Besok itu bisa bulan depan. Saya pernah ngalamin soalnya, besok. Kirain besok itu 1 kali 24 jam. Ternyata besok maksudnya besok lagi. Datang besok, ya udahlah sekalian aja bulan depan Pak, gampang. Daripada besok lagi, besok apa PHP. Tapi bahasanya besok. Sebenarnya menurut Al-Quran nggak salah. Besok itu relatif. Besok itu hari besok, pekan besok, bulan besok atau tahun besok. Tapi ada besok yang paling esok namanya akhirat. Maka kalau di dalam terjemah ada dalam kurung esok artinya hari akhir. Karena itu paling esok. Nggak ada lagi besok. Jadi kalau datang Pak besok ya hari akhirat ya udah. Nggak ada lagi waktu setelah besok yang bernama akhirat. Inilah muhasabah keniscayaan. Tujuannya adalah kita bermuhasabah sekarang ini tentang masa lalu kita untuk kita jadikan pelajaran. Jangan sampai masa lalu itu ya kalau ada dosa dan kesalahan kita hindari. Kalau masa lalu ada kebaikan kita semangati. Kalau masa lalu juga ada kebaikan atau kebaikan-kebaikan dunia kita maksimal. Jadi nggak ada yang tidak baik dari masa lalu menurut ayat-ayat Al-Quran. Tapi kita memang melakukan kesalahan masa lalu. Tapi masa lalu kata Nabi jangan disalahkan. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, ya jangan engkau katakan lau fa inna lau taftahu amalas syaitan. Lau itu kan seandainya. Tapi seandainya masa lalu, coba saya tidak tinggal di sini, enggak seperti ini. Nah, itu berarti dia ingat masa lalu, tapi nyalahin. Coba saya kerjanya di situ, kayaknya enak hidup saya. Dia ingat masa lalu, tapi nyalahin masa lalu. Wah, saya nyesel nikah sama dia. Itu dia nyalahin. Enggak ada yang salah. Yang ada adalah
Bagaimana masa lalu itu dijadikan sebagai ibroh atau pelajaran. Kalau ada dosa, ada kesalahan, kita hindari. Kalau ada kebaikan, kita bersemangat lebih lagi. Kalau ada capaian dunia, kita maksimalkan ikhtiar. Itulah hasabah yuhasibu hisabun muhasabah. Maka muhasabah adalah dilakukan sekarang atas masa lalu. Enggak ada muhasabah atas masa yang akan datang. Karena kita tidak tahu masa yang akan, ya, saya muhasabahnya nanti aja besok. Kita belum tentu besok itu ada masalahnya. Tapi muhasabah dijalankan sekarang. Umumnya kata para ulama, muhasabah atas masa yang sudah lalu. Untuk apa? Kita tahu masa lalu itu mungkin ada dosa dan salah. Kita berusaha menghindarkan diri dari dosa dan salah. Atau masa lalu, alhamdulillah, ada kebaikan, ada ketaatan, ya kita tingkatkan, semangati. Bisa jadi masa lalu juga, alhamdulillah, kita sudah mencapai sekian banyak dunia. Nah, capaian itu untuk ikhtiar agar kita ditambah oleh Allah karunia-Nya. La in syakartum la azidan. Kapan bersyukurnya? Sekarang. Kalau kalian bersyukur sekarang, aku tambah kebaikan untuk masa yang akan datang. Kalau kalian bersyukur masa lalu, aku tambah kebaikan masa sekarang. Bersyukur masa sekarang, aku tambahkan kebaikan masa yang akan datang. Nah, kita ngaji bersyukur. Nanti Allah tambahkan karunia-Nya. Kalau tidak pada saat ini atau waktu yang akan datang, pasti Allah akan ganti dengan yang lebih baik di yaumil akhir. Itu berarti kita melakukan ikhtiar atas apa yang pernah kita capai untuk mendapatkan tambahan karunia dari Allah. Begitulah hadirin wal hadirat, hasaba yuhasibu muhasabah. Nah, kenapa muhasabah itu penting? Ada nama hari dikenal dengan hari hisab. Padahal kan secara bahasa sama, hisab. Disebutlah oleh Allah dengan yaumul hisab. Apa yaumul hisab? Hari kita dihitung. Fa'amma man utiya kitabahu biyamini. Kalau orang diberi catatan amalnya kapan? Nanti di hari kiamat dengan sebelah kanannya. Fasawfa yuhasabu hisabai yasir. Hisabnya, pemeriksaan yang mudah. Tapi ini terjemah. Hisab nanti itu digambarkan seperti pemeriksaan, tapi wallahu a'lam. Yang jelas beda pemeriksaan sama hisab, tapi ada kemiripan seperti orang diperiksa. Ya, kemarin Bapak Ibu, kalau kita di imigrasi misalnya untuk menunaikan ibadah umroh, itu beda-beda ternyata. Ada yang diperiksanya mudah, langsung jalan. Ada yang lama banget. Ya, ada yang ditanya macam-macam. Nah, sekarang kan semuanya ya ada foto. Jadi kita udah terkenal. Setiap di imigrasi dipoto. Berarti kan terkenal. Karena memang begitu SOP-nya, dipoto, cap jari, ditempel lagi. Berarti kita terkenal. Ya, nama kita, foto kita sudah ada di Arab Saudi. Alhamdulillah terkenal. Cuman fotonya nggak bisa diambil lagi itu. Kalau bisa diambil, Pak, foto yang tadi boleh nggak di-share? Semua dipoto, tapi ada yang enggak juga. Ya. Ada yang barangnya dicek semua, ya dibongkar itu kopernya. Ada yang enggak. Nah, kalau enggak, kita katakan yuhasabu hisabayasiro, mudah dihisabnya. Kata Allah, kalau dapat dari tangan kanan, kapan dapat tangan kanan? Nanti di yaumil akhir.
Tapi orang yang dapat tangan kanan itu karena amalnya sekarang amal bagus, maka dapat dari tangan kanan. Lebih berat kebaikan, ya, sehingga berat sebelah kanan dapatnya dengan tangan kanan. Kalau dapat dengan tangan kanan, kata Allah, dihisab dengan hisab yang mudah. Salah dikit nggak apa-apa, kata Allah. Ya, kesalahanmu sudah aku hapuskan. Ini kata baginda Nabi. Ya, Aisyah bertanya, yaitu tentang ayat tadi. Kata Aisyah, orang dihisab dengan hisab yang mudah. Tapi kata Nabi, siapa yang ditanya oleh Allah pada saat hisab, itu dia niscaya akan diazab. Ternyata kata Nabi, maksud ayat Al-Insyiqaq ayat 7-8 itu kalau Allah tidak menghisab sungguh-sungguh, tapi Allah melihat amal kita, kemudian menghapus yang Allah maafkan, hanya tampil, hanya kelihatan amal baiknya saja, kesalahannya sudah dihapus oleh Allah, maka mudah hisabnya. Kenapa? Kesalahannya sudah diampuni. Itulah pandangan Imam As-Sa'di. Hanya diperlihatkan, kata beliau. Namanya Al-Ardu. Ada Yaumul Arab. Jadi seperti tayangan Infocus. Cuma ditampilkan saja. Tapi yang ditampilkan hanya yang baik-baik. Kenapa? Yang salah sudah dimaafkan. Allah sudah mengampuni dosa-dosa yang mereka perbuat. Kemudian mereka berpindah ke tempat yang dijanjikan oleh Allah, yaitu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa kita, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisab hamba dengan hisab yang mudah. Berarti auditnya tidak terlalu ketat. Kenapa? Sudah dimaafkan atau sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat Bapak Ibu, sekarang kenapa kita perlu muhasabah? Masya Allah. Biasanya kita muhasabah itu saat di depan Ka'bah. Itu muhasabah paling efektif. Ya, layar masa lalu, apa ya bahasa sekarang, tayangan masa lalu muncul semua, gitu. Karena keadaannya nikmat, iya dulu begini, itu muncul semua. Ya, tinggal kita muhasabah saja, tinggal kita refleksi, muhasabah, koreksi. Kalau ada yang salah, ya Allah maafkan. Insya Allah besok hamba tidak begitu lagi. Kemudian ya Allah, jadikan muhasabah ini adalah perbaikan untuk masa yang akan datang. Maka kenapa bermuhasabah? Muhasabah itu perintah Allah. Tadi wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Berarti berpahala karena kita menjalankan perintah minimal muhasabah habis sholat. Astaghfirullahal. Kan mohon ampun. Muhasabah. Nah, kenapa Nabi menganjurkan habis sholat itu istighfar? Bukan karena sholat itu perbuatan dosa. Sholat adalah perbuatan mulia. Tapi Bapak Ibu, karena itu muhasabah. Astaghfirullahal. Pagi istighfar, petang istighfar, malam sebelum tidur istighfar, muhasabah. Karena kita sadar atau tidak sadar, selalu ada kesalahan yang kita lakukan. Yang kedua, muhasabah itu untuk mencapai takwa. Kata seorang tabi'in, Maimun bin Mahram, tidaklah seorang hamba menjadi lebih bertakwa sampai ia melakukan muhasabah atas dirinya lebih keras dari teman kerjanya yang pelit membuat perhitungan dengan teman. Katanya bendahara itu pelit. Katanya bukan pelit, namanya ketat. Karena kalau semuanya dikasih tanpa pertimbangan, maka ada masalah nanti di hisabnya, auditnya.
Pak, saya minta dong untuk pulsa. Nanti dulu, pulsanya untuk apa? Itu ditanya kalau di kantor. Pak, pinjam mobilnya. Nanti dulu, untuk tujuan apa nih mobilnya? Kalau tugas negara silakan, karena itu mobilnya milik negara misalnya. Itu muhasabah. Nah, ada dua kata Nabi syarik, namanya bersyarikat atau berkongsi. Nah, orang kalau berkongsi, ya sama-sama nanam modal, saham, itu maka yang satu ingin untungnya sama dengan yang satu. Bahkan 1 rupiah pun dia pelit sekali. Enggak, ini 1 rupiah milikku. Enggak bisa, Pak. Itu seolah-olah muhasabah itu seperti itu. Jadi dia keras terhadap diri sendiri, tapi lembut kepada orang lain. Muhasabah begitu. Maka Nabi dalam sebuah majlis kan ditanya, Nabi, apa yang kau pilih untuk kami? Kata Nabi, ma khuyyiru bainal amrayni illa aisarahuma. Kalau aku diberikan pilihan, ya, untuk kalian aku pilih yang paling mudah. Tapi Nabi menjalankan yang paling berat. Nabi tidak mau sholat tarawih jadi wajib. Tapi Nabi setiap malam sholat. Karena Nabi tidak mau itu wajib, maka Nabi tidak mau sahabatnya berat. Untuk itu akhirnya dijadikan amal sunnah oleh Allah. Padahal 1 tahun lamanya sahabat menunaikan sholat maghrib. Kenapa? Nabi kasihan. Ibaratnya muhasabah begitu. Kalau untuk orang lain yang mudah-mudah, untuk diri sendiri yang sulit-sulit. Ya udah, saya pokoknya sholat harus. Ada orang lain yang belum, kita ingetin doang. Pak, ayo bareng. Ya, jangan maksa-maksa. Tapi diingetin itu wajib. Nah, kitanya yang bagaimanapun orang lain enggak melakukan kebaikan, aku mau. Nah, itu namanya muhasabah, kata Imam Maimun bin Mahron. Nah, muhasabah itu media taubat. Karena muhasabah itu kan menyesal, mengingat kesalahan. Maka bahasa hadis hebat. Menyesal saja dikatakan taubat. An-nadamatu taubatu. Ini contohnya ini. Contohnya itu adalah orang yang membunuh 100 nyawa. 100 orang dulu. Amal dia cuman nyesel. Dia belum sholat, belum apapun, belum ada kebaikannya. Dia pernah membunuh 100 nyawa, kemudian dia tanya seorang alim, maka kata alim itu, kamu masih punya kesempatan bertobat. Artinya maafmu Allah akan maafkan. Caranya kamu menyesal, pindah ke tempat yang lain yang lebih baik. Ya udah, aku lakukan. Maaf, Masya Allah. Ketika dihitung oleh malaikat, cuman 1 jengkal. Jadi menyesal itu taubat. Atas dasar itu Allah perkenankan dia masuk surga. Belum ada amalnya, cuma nyesal. Tapi sekarang nggak boleh cuma nyesel. Saya nyesel. Kecuali pas nyesel besoknya meninggal. Itu nggak apa-apa. Saya nyesel kemarin nggak puasa. Tapi harus puasa. Karena insya Allah masih lanjut. Kecuali kata kayak tadi, orang tadi menyesal meninggal. Nah, itu boleh. Cuma nyesal doang. Tapi kalau sekarang kan enggak, kata Imam Ghazali, nyesel, kemudian bertekad tidak mengulangi, melakukan kebaikan yang menghapus masa lalu kita. Itu kenapa menyesal itu adalah taubat. Meringankan hisab, tadi sudah dibahas. Kemudian kenapa melakukan muhasabah? Selalu dalam petunjuk Allah. Kata Imam Al-Baydawi ketika menafsirkan surat Al-Ankabut 69. Kata beliau, orang yang terus berada dalam petunjuk Allah jika rajin mengoreksi amal-amalnya. Nah, jadi kalau suka ngoreksi diri, evaluasi diri, itu selalu dalam petunjuk. Ya kemarin infakku sedikit, aku ingin lebih banyak. Itu berarti kan dia dalam petunjuk karena yakin besok akan berbuat lagi. Mudah-mudahan pekan depan aku bisa begini. Berarti ada keinginan. Maka keinginan orang berbuat baik, Bapak Ibu, nawaitu orang berbuat baik itu adalah petunjuk Allah.
Jadi kita nawa itu berbuat baik aja petunjuk. Karena kalau tidak ada petunjuk Allah, nggak ada niat aja nggak ada. Niat berbuat baik saja tidak ada. Maka petunjuk Allah ya jadikan kita nawaitu yang baik. Yang terakhir menghindari takabur, karena dengan muhasabah kita mentahu bahwa kita belum sempurna, banyak dosa, mungkin amal kita belum sempurna, maka menghindari takabur di sisi Allah. Dan paling inti, kenapa muhasabah? Kita ingin menutup dengan lebih baik, menutup perjalanan hidup. Ya, kalau ada bukunya kita tutup. Ketika kita tutup, ternyata isinya adalah sangat baik, paling baik, maka judul bukunya di penutupnya namanya Husnul Khatimah, innamal a'malu bil khawatim. Allah Maha baik, Bapak Ibu. Masa lalu iya Allah catat, tapi bukan catatan inti. Nilainya tidak lebih besar. Tapi nilai paling besar dari semua amal kita adalah nilai amal di akhir waktu, di akhir usia. Disebutlah husnul. Apa cirinya? Kata sahabat Anas, beliau menyampaikan hadis Nabi, kalau Allah menghendaki orang itu baik lagi, beramal baik lagi, Allah akan memanfaatkannya. Istiqmal itu mempekerjakan aslinya ya, tapi nggak apa-apa ini terjemahnya copy paste, mempekerjakan. Maka sahabat bertanya, bagaimana Allah mempekerjakan? Kata Nabi, Allah memberi taufik untuk beramal soleh sebelum dia meninggal dunia. Itulah orang yang dipekerjakan oleh Allah. Kalau dulu saat ngantor kan gitu, kita diperintah kemana saja. Kenapa? Berarti kita dipercaya. Tapi sekali kita diperintah, diberi tugas, Pak, ke sana ya Pak. Kemudian besok tidak dikasih tugas lagi, itu berarti dia nyari orang lain untuk menjalankan tugas tersebut karena mungkin kurang bagus hasil tugasnya. Tapi kemarin ke Kalimantan bagus. Udah Bapak aja yang ke Sumatera. Bagus pula. Bapak aja yang ke Amerika. Kenapa? Itu tandanya sedang dipekerjakan. Nah, orang yang beramal itu sedang diistiqmal namanya. Apa Bu? Dipekerjakan oleh Allah. Kita senang dipekerjakan. Oh iya. Kamu sholatnya bagus. Ya udah, besok kamu sholat lagi. Terus. Wah, sholatmu bagus. Puasa ya, puasanya bagus. Infaknya bagus. Umrohnya bagus. Haji ya, tidak pernah berhenti. Kalau kita selalu ya diharapkan kebaikan oleh Allah, maka Allah akan mempekerjakan kita. Inilah perjalanan kehidupan. Tadi rumusnya. Tapi ini banyak kita dapatkan ya, yaitu alam arwah sebelum kita ada, alam rahim. Ada yang mengatakan alam arwah enggak ada, tapi ada yang mengatakan ada. Karena ruh kita sudah ada. Kemudian masuk ke dalam rahim ibu kita, jadilah kita berada di alam rahim. Lahir jadi alam dunia, nanti alam kubur yaitu alam barzakh, nanti alam terakhir adalah alam akhirat. Di alam akhirat itu yang panjang prosesnya. Mohon maaf, dunia prosesnya itu tidak panjang. Alam barzakh pun tidak panjang. Ditanya, selesai ditanya, udah dapat nikmat kubur atau siksa, udah nggak ada lagi. Nggak ada yang lain. Nggak ada tugas, nggak ada kerja, nggak ada sholat, nggak ada ngaji. Nggak usah bikin masjid, nggak ada. Di alam kubur sudah tidak ada ya ikhtiar, udah selesai. Memang cuma itu. Nah, yang paling panjang karenanya perjalanan kehidupan manusia yang banyak dibahas di Al-Quran adalah ini. Ini paling panjang. Pertama dibangkitkan dari kubur, alam akhirat. Kemudian menunggu ya protokoler dari malaikat. Ini bahasa saja ya. Menunggu untuk diapakan? Menunggu malaikat. Malaikat kasih komando. Semuanya di padang mahsyar. Semuanya dihisab, dimizan, ditimbang. Kemudian dikumpulkan, diberikan catatan amal,
Ya. Kemudian dihisab tadi. Kemudian ada yang diberikan oleh Allah kesempatan saling bersaksi. Ya, Allah, aku begini gara-gara dia. Ya udah panggil dia. Betul nggak Mas? Sampean yang nyuruh dia begitu. Enggak ya Allah. Itu saling bersaksi nanti. Ya. Atau saya dulu bareng ngaji sama fulan. Ya udah dipanggil fulan. Betul nggak? Betul. Dia ngaji sama saya. Wow, dicatat lagi oleh Allah. Jadi selesai dihisab, masih ada tambahan-tambahan amal. Dari siapa? Dari teman kita, dari anak kita, dari keluarga kita. Barulah diputuskan. Tek, keputusannya, vonisnya cuma 2, surga atau neraka. Barulah kita melakukan perjalanan akhir, kehidupan terakhir di dalam surga secara berkelompok atau na'udzubillah di dalam neraka secara berkelompok-kelompok. Di surga disambut, neraka pun ada yang nyambut malaikat-malaikat. Di surga malaikat ridwan ya Bu. Di neraka malaikat malik. Kemudian menetap tinggal, nggak ada yang tidak boleh, tidak ada yang tidak boleh, tidak ada yang mau keluar, semua harus tinggal di situ selama-lamanya. Ya. Namun ada 2. Kalau dia orang beriman, di nerakanya cuman sementara. Kalau tidak beriman, di nerakanya selama-lamanya. Karena orang beriman dapat kesempatan syafaat. Jadi makanya di neraka ada yang sementara, ya, dan ada yang selama-lamanya. Tapi jangan berharap nggak apa-apa deh, kan sementara ini. Jangan mau. Kalau sementara di VIP Lounge seneng, itu VIP Lounge soalnya ya. Kalau ini sementaranya di tempat yang panas, terakhir disinilah penduduk surga meraih kenikmatan baik yang kekal selama-lamanya atau yang pernah menghuni sementara di tempat yang tidak ada yang mau namanya menghuni sementara di neraka Allah. Di surga itulah akan melihat wajah Allah. Wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhir. Insya Allah kita ingin sampai yang ke-12. Itu dapat piala ya. Ini karena mau piala dunia. Sudah mulai belum piala dunia? Belum ya. Makanya ini ada piala. Piala maksudnya adalah kenikmatan-kenikmatan materi atau non materi. Ucapan salam, ucapan yang baik kata Allah. Enggak ada dusta, enggak ada hoax. Berarti non materi. Kenikmatan materi, pakaian mewah, makanan, minuman yang lezat. Nah yang berat Bapak Ibu, menanti itu semuanya ini. Semuanya sendiri. Tidak ada pakaian, tidak ada alas kaki, malah tidak ada alat komunikasi. Mau nanya temen nggak bisa. Tak dikenal dan tak kenal. Tak kenal orang, tak dikenal orang. Pada hari orang lari dari yauma yafirul mar'u min akhi, saudaranya, ayahnya dan ibunya lari. Berarti nggak kenal dia dan nggak ada yang kenal dia. Nggak, tak kenal dan tak dikenal, tak punya apa-apa, mengikuti instruksi malaikat yang ditugasi oleh Allah untuk menjalankan semua perintah Allah di hari akhirat. Seperti di dunia, malaikat menjalankan perintah Allah. Tentu kita insya Allah dengan muhasabah tadi, itu amal yang paling mulia. Nabi selalu muhasabah. Pada Nabi sudah sangat sempurna. Buktinya apa? Habis sholat istighfar. Bahkan Nabi satu hari istighfarnya lebih dari 100 kali. Berarti Nabi muhasabah. Nabi juga setiap malam menangis. Berarti Nabi muhasabah. Mudah-mudahan kita dapat menjalankan muhasabah ini dengan sebaik-baiknya sehingga masa lalu kita dari dosa dan salah Allah maafkan, maka hisab kita hisab yang mudah. Artinya Allah tidak tanya macam-macam karena kesalahannya sudah dimaafkan, tinggal kebaikan yang ada dalam catatan amal kita. Kalaupun ada proses tadi dibangkitkan di padang mahsyar, kemudian mizan, hisab dan seterusnya,
tetap proses itu hanya sekedar untuk memberikan ya contoh atau pelajaran alaihissallahu bi ahkamil hakimin, karena Allah adalah hakim yang paling adil. Maka padahal Allah sudah maha tahu, fulan ini di sini, fulan ini di sini. Tapi proses itu untuk menunjukkan maliki yaumiddin dan alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bahasan kita pada pagi yang mulia ini. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita Allah terima, Allah balas, dan kebaikan kita masa kini menghapus keburukan masa lalu dan menjadikan hari esok yaitu yaumul akhir adalah yang terbaik untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saya kembalikan ke Ustaz Saifuddin. Demikian, walafuminkum, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, sangat menarik sekali. Ternyata perjalanan manusia begitu panjang ya. Dan yang paling banyak isunya adalah ketika kita menjalani masa ini, ketika kita berada di dunia saat ini. Tahapan yang ada di dunia. Karena sebelumnya kita berada di alam rahim, Ustaz ya. Di alam rahim cuma 9 bulan. Atau konon sebelumnya di alam ruh. Bukan konon, ya memang di alam ruh. Karena ada, ya. Dan kita tidak tahu seperti apa. Kemudian kita berada di alam rahim 9 bulan. Dan saat ini kita berada di alam dunia. Jadi begitu. Di alam dunia mungkin tadi Ustaz sudah bagi. Di dunia ini ada masa lalu, masa kini, masa yang akan datang. Mungkin ini konsepnya dunia ya. Nah, karena ukuran masa lalu dari masa kini jaraknya berapa? Apakah kemarin juga lalu gitu kan? Apa masa lalu kita penuh dengan dosa? Nah, ini kapan gitu ya? Apa kemarin kita juga tidak pernah berdosa? Gitu, kan? Tapi saya rasa insya Allah kalau kita bicara masa lalu, masa yang sudah sangat lewat ya. Dan saya yakin betul itu karena dalam Al-Quran kalau tidak salah di Ustaz yang bunyi Allah amma salafnya. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah ampuni semua itu. Jadi saat ini kita berdoa yang lalu, malam kita berdoa, insya yang pagi sampai sore ya. Kemudian, yang kita bicarakan banyak masa kekinian, masa yang akan datang punya perencanaan, masa yang akan datang di dunia. Tapi jarang-jarang kita bicara masa pulang. Tapi saya sudah gambarkan dari bagaimana ketika di alam akhirat yang merupakan akhir ya. Akhir destinasi dalam sebuah perjalanan panjang manusia, di mana prosesnya tadi Ustaz sudah paparkan dan kita juga akan melihat segala art ya ditayangkan. Dan kalau tidak salah benar nggak Ustaz bahwa bukan hanya amal-amal kita ditayangkan, melainkan sejak terciptanya ya kita melihat bagaimana proses Nabi Adam, proses Nabi Nuh, melihat kerajaan-kerajaan yang kita baru pernah mendengar, baru mendengar dan belum pernah menyaksikan. Kita tidak akan melihat, ya kan? Dan kita akan dibangkitkan dengan wahasyarnahum, ya akan dibangkitkan semua manusia itu dan tidak satu pun yang bisa ditinggalkan. Jadi katanya kita kembali ke masa zero. Dari situ kita melihat perjalanan kita, perjalanan kerajaan-kerajaan yang lalu, bagaimana kerajaan Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf, dan lain sebagainya. Begitu katanya Ustaz. Baik, ini menarik untuk kita diskusikan Bapak-bapak dan Ibu. Ya, kita saat ini berada dalam rangka masa yang akan datang. Ya. Insya Allah sebagai bekal agar kita tadi akhir hidup kita Ustaz jannah insya Allah. Insya Allah, amin. Tapi kemarin ada yang bertanya Ustaz, yang bertanya ini anak kecil Ustaz. SD, SMP lah gitu kan. Dalam surat Rahman itu kan ada kalau tidak salah bunyinya waliman khafa maqama rabbih jannatan. Ustaz itu jannatan memang Allah ciptakan 2 surga gitu ya. Jadi saya apresiasi pertanyaannya, menjawabnya jadi 2 surga, jadi 2 neraka dong Ustaz. Luar biasa.
Baik, Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, silakan bagi yang masih belum suruh, ya masih ada kesempatan kita untuk berbincang-bincang, berdiskusi, menambahkan atau ada yang barangkali ingin ditanyakan, silakan. Sambil menunggu pertanyaan. Tadi ya, di surga kok ada dua surga di yaumil akhir. Dua surga itu ada di surat Saba 15. Ini isyarat dari Allah. Jadi negeri Sabak dulu Allah katakan punya dua surga. Jannatani an yamilin wa shimal. Jadi menunjukkan gemah ripah repeh loh jinawi. Ada yang mengatakan dua surga bukan hakikatnya. Hakikatnya cuma satu surga. Ibaratnya dulu negeri Sabah, kiri dan kanan. Kemewahannya. Artinya semua kehidupan masyarakatnya dibalut dengan kemewahan. Atau kita rujuk, karena itu Ar-Rahman 4662, kita rujuk surat Al-Waqiah. Ternyata di surat Al-Waqiah itu ada fa ashabul maimanah ma ashabul maimanah. Ada golongan kanan. Tapi ada yang ketiga wasabiqunas, atau di akhir surat Al-Waqiah Bapak Ibu ada fa amma in kana min ashabil yamin, golongan kanan, terus wa amma in kana minal muqar. Kata para ulama memang ada dua, yaitu surga untuk golongan kanan tadi fa'amma man utiya kitabahu yamin. Tapi ada surga untuk para as-sabiqunal awwalun, yaitu sahabat-sahabat Rasulullah. Dasarnya apa? Di dalam hadis Bukhari ternyata Bapak Ibu, surga itu ada 100 tingkat. Jadi bayangkan ada 100 gedung tertinggi, berapa tingkatnya? Ya, kayaknya di Dubai juga belum sampai 100 tingkat. Nggak kuat kayaknya struktur bangunannya ini, yang ahli arsitek nggak kuat. Bahkan kalau kita di Madinah itu dibatasi. Makanya hotel sekitar Masjid Nabawi sama semua sekarang. Sama. Nggak boleh lebih dari Masjid Nabawi. Kalau Masjidil Haram, wallahu a'lam. Yang Masjid Nabawi itu memang ya mau hotel paling bagus bintang 5 ya begitu doang sama. Jadi nanti sekitar Masjid Nabawi itu hotel dan sama semua. Standarnya sama. Nggak boleh lebih tinggi. Makanya kan beda. Kalau Mekah kan lumayan ada yang tinggi banget. Bahkan ada jam gadangnya depan Masjidil Haram, jam gadang. Itu tapi yang saya kagum memang Bapak Ibu, itu hotel semua depan Masjidil Haram, hotel wakaf. Jadi dulu orang nitip dana berapa M dibuatlah hotel. Keuntungan hotel itu ada untuk mauquf alaih kalau wakaf, yaitu mereka yang membutuhkan, termasuk untuk bea siswa mahasiswa internasional. Itu dikasih dari dana wakaf seperti Al-Azhar lah gitu ya. Al-Azhar pun sama, itu dananya untuk beasiswa dari dana wakaf. Itulah maksud dua surga, bisa hakikatnya, bisa isyarat tentang mulianya surga, mewahnya surga, sampai disebut ada dua surga. Iya. Ada masuk akal. Iya. Tapi juga pertanyaan tadi saya juga sudah menyinggung kenyamanan materi dan kenyamanan non materi. Itu juga bisa ya. Baik, Bapak dan Ibu, jadi sudah mungkin ada suruh, tapi masih kita ada waktu untuk sedikit menyempurnakan barangkali kalau ada, karena yang kadang-kadang namanya susah ya. Perjalanan dalam menyelidikan juga, melaksanakan, tapi berdasarkan hidup pilihan saja. Nah, ya itu pilihan. Ada yang mau dunia saja silakan, tidak mendapatkan apa-apa. Ada yang seperti yang doa yang saya berikan baca, hidupnya hasanah atau makna biasa.
Tapi dunia saja ya monggo ke Allah gitu kan. Al-Baqarah. Baik, Bapak dan Ibu sekalian dengan si oh ya, silakan. Ya, baik, silakan. Pak Arif ya. Ustaz, terima kasih Amin, amin. Kami hanya mengenai istilah saja. Baik. Mengenai perkiraan. Perkiraan ini kan bisa sesuatu. Ya, bisa terjadi. Ya. Juga tidak. Iya, betul. Istilah lah ya. Nah, padahal proses perjalanan manusia kiamat itu kan sudah tersurat di dalam Al-Quran. Betul. Untuk apa namanya? Tetap keyakinan yang kuat. Andai kata perkiraan ini tidak ada, jadi istilah aja Pak ya. Mengenai istilah yang berkaitan dengan keyakinan dan bermuara pada Al-Quran. Masya Allah. Mohon pencerahan. Baik, terima kasih Pak Arif ya. Jadi pertama adalah hal-hal yang gaib itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Nah, bab akhirat kan gaib semua. Meskipun Allah gambarkan di Al-Quran dan hadis, tapi pada hakikatnya tetap kita katakan wallahu a'lam. Sebagaimana tadi digambarkan, hisab itu seperti diperiksa, tapi kenyataannya wallahu a'lam. Kita nggak tahu apakah kayak ya tadi kalau saya gambarkan tadi imigrasi cuma contoh aja. Kalau kayak imigrasi enak Ustaz. Maksudnya adalah memang sulit untuk kita ketahui dengan pasti apa yang akan terjadi di yaumil akhir. Jangankan akhirat, besok saja kita tidak tahu. Kata Allah, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada di surat Luqman. Enggak ada yang tahu besok kita mau ngapain, maka kita sebut dengan insya. Itu alasan dari para ulama kenapa mereka juga tidak memastikan, karena mereka belum ada di alam akhirat. Kalau yang pernah ada kan ngasih tahu. Orang cerita Mekah karena sudah ke Mekah, nggak pernah ke Mekah, cerita Mekah, ya perkiraan aja. Kayaknya, oh iya kok di Mekah begini, ya Bapak udah pernah ke sana belum? Belum, tapi perkiraannya insya Allah sih tepat gitu ya. Kalau di Mekah itu panas karena tandus memang kan misalnya. Itu kan perkiraan. Nah, hari kiamat, hari akhirat kan belum ada yang ngalamin. Yang sudah ngalamin alam kubur doang. Itu pun nggak bisa kita wawancarai. Kalau kita tanya, kita bangkitkan, ayo. Katanya di Bogor ada yang mati suri. Ini lagi rame ya, viral itu. Jadi dia sudah masuk ke peti Pak, dari rumah sakit bawa pulang. Iseng itu. Kita kalau sudah sampai rumah kan dibuka dikit supaya dilihat oleh ahli keluarga. Pas dibuka, gerak-gerak dia. Dibukalah oleh abangnya. Ternyata masih hidup. Karena mati suri itu sesuai medis adalah bukan mati sebenarnya, tapi mati dugaan, ilmu pengetahuan tapi yang punya ruh adalah Allah. Ya, ini nadinya memang udah nggak ada, tapi ruhnya masih ada, tetap Allah akan hidupkan lagi, tapi bukan dia hidup 2 kali, memang belum mati sesungguhnya, baru setengah mati. Kalau dalam bahasa medisnya apa itu NDE ya, near death experience katanya gitu saya tanya. Jadi maka dia seperti tidur mengalami banyak pengalaman. Maka dia cerita, saya kayaknya keliling dunia. Sama dengan tidur. Tidur kan kita doanya doa kematian kan. Bismika Allahumma ahya wa bismika. Jadi kayak kematian tidur. Itu doanya doa kematian. Setelah tidur, doanya juga setelah kematian. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Ya Allah, terima kasih Engkau menghidupkan setelah Engkau mirip dengan tidur. Dia kemana jalan-jalan gitu mimpinya keliling dunia padahal orangnya di tempat
Karena tidak ada yang tahu, itulah alasan para ulama. Tapi menanamkan keyakinannya bahwa semua yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, dikatakan oleh Nabi dalam hadis itu pasti terjadi. Hanya hakikatnya kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bab akhirat itu bab gaib tingkat tinggi. Di dunia ini banyak yang gaib. Jin itu gaib. Tapi itu kecil lah. Karena ada orang yang bisa ketemu jin katanya. Tapi kalau akhirat itu gaib tingkat super tinggi lah. Nggak ada yang tahu. Silakan aja. Dia mau ahli apapun. Kalau ditanya akhirat, ya begini. Wallahu a'lam. Tapi Allah menggambarkan, Nabi juga menggambarkan tanda-tandanya apa yang akan terjadi. Maka para ulama menyampaikan itulah yang akan terjadi. Tapi kita katakan wallahu a'lam bishawab. Demikian Pak Arif, terima kasih. Bapak Ibu semuanya, sepertinya sudah selesai. Ada lagi dari Ibu? Biasanya Ibu ya. Oh ya, Pak. Ji, monggo Pak. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pencerahannya cukup bagi saya cukup menyentuh. Kenapa cukup menyentuh? Masa lalu kami tidak tahu dosa-dosa mana yang kami berbuat. Ya. Begitu juga pada sekarang. Nah, bagaimana dengan hamba-hamba yang sudah beribadah dan sudah beramal soleh, tetapi masih juga melakukan dosa-dosa dan lainnya. Bagaimana? Baik, alhamdulillah. Tidak ada manusia yang sempurna kecuali Nabi. Ya, kita disebut maklum kalau Nabi maksum. Maka kita harap maklum. Tapi pemakluman itu yang tidak boleh oleh Allah adalah disengajakan atau berulang kali. Dua. Disengajakan dan berulang-ulang kali. Kenapa dikatakan itu? Surat Ali Imran 133, 134, 135. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Di surat An-Nisa juga, taubat itu bagi orang yang melakukan bijahalah tanpa dia ketahui, ya, atau tanpa dia sadari. Kalau disengajakan, Allah juga tetap memberikan ampunan asalkan ia juga bertobat kepada. Maka Imam Ghazali mengkaitkannya semuanya dengan tobat. Tadi masa lalu kita bersalah, masa sekarang kita berbuat baik untuk menghapus. Nah, masa sekarang pun belum tentu semuanya baik. Ada juga dosa dan maksiat. Maka setuju tadi Ustaz Saifuddin bahwa masa lalu pun nggak bisa kita batasi sehari, 2 hari, bisa bertahun-tahun. Masa sekarang pun nggak kita batasi sehari, 2 hari, bisa bertahun-tahun. Kan kesempatannya 60 tahun, 70 tahun, 90 tahun. Nah, kesempatan itu semuanya disebut untuk menghapus dosa-dosa. Berarti kayak gini, petang hari kita berdosa, kata Nabi, malam hari Allah siap mengampuni. Pagi hari berdosa, ya, malam hari Allah siap mengampuni. Malam hari berdosa dalam hadis Bukhari, Allah siap mengampuni pagi hari. Nah, berarti apa ya? Jeda waktunya itu pagi kita dosa, jangan lupa malam muhasabah. Malam petang kita berdosa, jangan lupa pagi muhasabah. Maka indah kenapa sholat itu pakai waktu supaya ada istighfarnya. Pagi kan kita sholat istighfar karena mungkin tadi malam berdosa. Insya Allah Allah sudah maafkan. Nanti kita ini antara subuh dengan zuhur mungkin ada salah lagi. Maka kita sholat zuhur. Dalam hadis sholat yang wajib menghapus dosa. Puasa juga menghapus dosa. Sedekah juga menghapus dosa. Jadi pakai waktu saja yang mudah. Kalau kita bersalah pagi hari,
ada siang hari untuk kita mohon ampun. Kalau bersalah siang hari, ada petang malam hari. Kalau bersalah petang malam hari, ada pagi hari. Selama itu continue kita lakukan, ya, pertobatan kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, insya Allah hari yang akan datang jauh lebih baik dari hari ini. Demikian, wallahu a'lam. Kita ini kan manusia hidup bermacam-macam. Artinya ada yang beragama Islam, ada yang tidak beragama Islam. Bagi kita yang beragama Islam, alhamdulillah. Dosa di antara dua sholat, Menghapus. Allah akan mengampuni pada sholat itu. Iya, betul. Bagaimana orang Islam yang tidak sholat, termasuk hamba-hamba yang bukan Islam. Baik, yang terakhir dulu. Kalau dia bukan Islam, maka tidak ada, ya, kata lain kecuali lakum dinukum waliyadin. Jadi kita nggak ngurusin lah. Karena kalau ngurusin salah juga Pak soalnya. Ya udah masing-masing. Menurut kita tadi ini konsep Al-Quran, konsep hadis untuk orang Muslim. Mereka punya konsep sendiri, monggo silakan, itu masing-masing kita saling meyakini apa yang kita yakini. Tapi yang pertama tadi, bagaimana Muslim yang nggak sholat, mungkin nggak puasa, udah mampu nggak haji juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu maksudnya apa? Berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha bijaksana. Karena setiap amal dihitung. Maka nanti kenapa ada tadi, ya, condong kanan, condong kiri. Orang sholat, naik yang kanan. Enggak sholat, turun. Maka dilihat lagi baik-baiknya ada enggak? Oh, dia sodakohnya bagus, infaknya sama orang bagus. Naik. Ya, yang kirinya itu dua, dosa dan tidak melakukan kewajiban. Nah, ini yang di kiri itu bisa karena dia bersalah, bisa karena tidak melakukan kewajiban. Maaf, menyakiti orang, ini naik lagi nih yang kiri. Tidak sholat, naik lagi. Enggak puasa, naik lagi. Nanti dihitung. Nah, yang khawatir itu yang kiri naik terus, yang kanan enggak naik. Nanti dihitung faman sakulat mawazin. Kalau menurut ilmu sekarang namanya penilaian akumulatif. Kanan dan kiri dihitung, maka dihitung mana yang lebih berat. Allah maha bijaksana, yakin enggak ada yang sama. Selalu ada yang lebih. Maka kita tidak mengatakan, kamu kok Muslim enggak sholat, masuk neraka. Enggak boleh juga. Karena mungkin ada kebaikan. Masalahnya kan ini, yang kita hitung tuh ini, kayak timbangan. Nah, dia berbuat baik kepada orang tua, naik nggak? Naik. Dia bantu anak yatim, naik. Tapi maaf Pak, nggak sholat, naik pula ini. Nggak puasa, naik pula ini. Nanti dilihat nih timbangannya. Khawatir kalau nggak sholat terus ini karena dosa tidak sholat besar sekali di sisi itu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak. Ya, karena waktu juga besar. Oh iya. Tapi paling tidak sebagai penutup ya, memang Muslim itu kan terbagi dari tiga. Allah kita zalim, fasik, kemudian saling khairat dan ketiga. Zalim, insya kita tidak ya. Tapi kita pada ngaji nih. Tinggal dua yang ketiga. Fasik, yang sabikun. Tapi mutasid saja ininya kebaikannya di sini, keburukannya di sini sama, belum menjamin surga, belum rahmat Allah saja. Dan juga dia berada di posisi mana ini? Dia harusnya karena bukti baru surga nanti. Tapi kalau dia mutasid sama-sama begini masih nunggu dulu kan ya, nunggu rahmat Allah lah. Rahmat Allah. Jadi kalau rahmat Allah ya belum tentu juga kalau surga semua. Baik Ustaz, di akhir acara ini silakan ditutup dengan doa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Rahman, amin ya Rahim, amin ya mujibas sa'ilin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ij'alna min ashabil yamin. Allahumma ij'alna minas sabiqin as-sabiqin. Allahumma ij'alna syakuran ala ni'ma saburan ala al-bala. Allahumma taqabbal minna salatana siyamana infaqana sadaqatina a'malana kulluha. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una ya Rahmanu ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Alhamdulillah dengan doa tadi kita berakhir itulah ini. Terima kasih Ustaz atas posisinya. Terima kasih Bapak untuk kehadirannya. Dan saya sendiri selalu mengucapkan mohon maaf bila ada kekurangan. Dan kita akan bertemu lagi di Ahad yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kami sholat subuh untuk menikmati hidangan sarapan Nggak zoomnya. dari hamba Allah. Saya salah ini. Oh, salah ngasih itu. Salah masukin link. Iya. Oh, makanya kok Jadi